Golongan keenam, ada pula sekelompok orang yang menempuh jalan khasyah atau takut kepada Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar, tapi mereka menegur orang lain sambil melupakan diri sendiri. Ketika menyuruh orang lain kepada kebaikan, mereka bersikap kasar serta mencari kedudukan dan kehormatan. Jika melihat kemungkaran, mereka marah seraya berkata, "Aku berhak mengingkari, bagaimana mungkin engkau berani balik menegurku?" Mereka terkadang mengumpulkan orang-orang di majelis atau masjidnya. Siapapun yang datang terlambat langsung dihardik dengan kasar. Tujuan utama mereka hanyalah riya, sum'ah atau mencari pujian dan popularitas, dan haus akan jabatan. Tanda nyata kepalsuan mereka adalah jika ada orang lain yang memimpin di masjid itu, mereka langsung berani menyerangnya. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi muazin, lalu mengira bahwa dia berazan karena Allah semata. Tapi jika ada orang lain yang mengumandangkan azan ketika ia tidak ada, ia marah besar dan berkata, "Mengapa hakku diambil? Siapa yang memberikan izin?" Ada pula yang mengimami sholat di masjid dan mengira dirinya sedang berbuat kebaikan. Padahal yang ia inginkan hanyalah agar orang berkata, "Dialah imam masjid ini." Bukti kepalsuannya, jika ada orang lain meski lebih zuhud dan lebih alim yang menjadi imam, ia merasa berat hati dan tidak rela. Golongan ketujuh, ada golongan lain yang menetap di Mekah dan Madinah, lalu tertipu oleh kemuliaan dua kota suci itu. Mereka tidak menjaga hati mereka, tidak membersihkan lahir maupun batin mereka. Bahkan hati mereka tetap terikat pada kampung halaman. Engkau dapat melihat mereka sering bercerita tentang itu sambil berkata, "Kami telah bermukim di Mekah selama sekian tahun," padahal mereka tertipu. Lebih baik bagi mereka jika mereka tinggal bertahun-tahun di negeri biasa, tapi hati mereka terpaut pada Mekah. Sebab siapapun yang bermukim di Mekah wajib menjaga hak suci, zat suci pemilik tanah suci itu, yaitu hak Allah. Dan siapapun yang bermukim di Madinah wajib menjaga hak nabinya. Siapakah yang sanggup melakukan hal itu? Mereka ini tertipu oleh penampilan luar. Mereka mengira tembok-tembok tanah suci itu akan menyelamatkan mereka, padahal sama sekali tidak begitu. Bahkan jiwa mereka enggan memberikan sesuap makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Betapa sulitnya menjaga hak tetangga sesama manusia, apalagi menjaga hak Sang Pencipta. Orang-orang yang benar-benar mulia dalam bermukim adalah yang menjaga seluruh anggota tubuh dan hatinya. Golongan kedelapan, ada pula kelompok yang meninggalkan harta, cukup dengan makanan dan pakaian yang sederhana, serta tinggal di masjid-masjid. Mereka mengira telah mencapai derajat para zuhud, tapi di balik itu mereka diam-diam mengidamkan kedudukan dan kehormatan duniawi. Padahal zuhud yang sejati hanya bisa dicapai melalui salah satu dari tiga jalan, belajar, menerima nasihat, atau zuhud sekadarnya. Mereka justru meninggalkan jalan yang paling ringan, lalu menjual diri pada jurang kehancuran yang paling dalam. Sebab mengejar kehormatan dan status sosial lebih berbahaya daripada mengejar harta. Jika mereka mengambil harta namun meninggalkan ambisi kedudukan, mereka lebih dekat kepada keselamatan. Mereka tertipu oleh anggapan bahwa mereka termasuk orang-orang yang zuhud di dunia, padahal tidak sadar bagaimana tipu daya setan mengelabui mereka. Bahkan kadang orang kaya lebih didahulukan daripada orang miskin oleh mereka. Di antara mereka ada yang ujub karena ilmunya, ada pula yang memilih khalwat atau menyendiri padahal tidak memenuhi syarat-syarat spiritualnya. Ada yang menolak menerima uang bukan karena zuhud, tapi takut dikatakan zuhudnya sudah rusak, padahal dalam hatinya masih sangat cinta dunia dan takut dicela manusia. Ada juga yang membebani dirinya dengan ibadah jasmani yang berlebihan, misalnya sholat 1000 rakaat sehari atau khatam Al-Quran berkali-kali. Tapi sama sekali tidak peduli membersihkan hatinya dari riya, takabur, ujub, dan penyakit hati lainnya. Mereka mengira timbangan amal baik di akhirat ditentukan oleh banyaknya ibadah lahiriah, padahal sama sekali tidak begitu. Sebutir debu ketakwaan yang tulus jauh lebih berat timbangannya di akhirat daripada gunung-gunung amal jasmani tanpa keikhlasan. Satu akhlak mulia dari orang yang bijak
lebih utama daripada ribuan ritual fisik. Namun mereka mudah tertipu oleh pujian seperti engkau adalah tiangnya bumi, wali Allah dan kekasihnya. Mereka senang mendengarnya lalu memperlihatkan seolah-olah mereka suci. Tapi jika suatu hari mereka dicela, bahkan hanya 2 atau 3 kali saja, mereka langsung marah, melawan, bahkan berkata kepada yang mencela, semoga Allah tidak mengampunimu selamanya. Golongan ke-9, ada juga kelompok yang sangat giat mengerjakan ibadah sunnah, tapi meremehkan kewajiban fardu. Kadang mereka begitu bergembira dengan sholat duha atau sholat malam, sampai tidak merasakan kenikmatan sholat fardu, karena terlalu sibuk mengejar awal waktu sholat sunnah, hingga melupakan esensi sholat fardu itu sendiri. Mereka lupa sabda Nabi, tidaklah hamba-hamba yang taat mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada dengan mengerjakan yang kuwajibkan atas mereka. Mengabaikan prioritas dalam kebaikan adalah bentuk tipu daya yang halus. Misalnya, seseorang memiliki 2 kewajiban, satu bisa hilang waktunya, satunya tidak, atau 2 amal sunnah, satu waktunya sempit, satunya luas. Jika ia tidak memperhatikan urutan ini, ia termasuk orang yang tertipu. Contoh semacam ini sangat banyak. Dosa itu jelas terlihat, tapi yang samar justru adalah mendahulukan satu amal soleh di atas amal soleh lainnya yang seharusnya lebih diprioritaskan. Misalnya, mendahulukan fardu daripada sunnah, mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah yang belum ditunaikan orang lain, mendahulukan fardu ain yang lebih penting daripada fardu ain yang kurang penting, mendahulukan hak yang bisa lewat waktunya, seperti hak ibu atas ayah, atau mendahulukan membayar utang daripada sedekah. Betapa agungnya hamba yang mampu memahami dan mengatur semua ini dengan benar. Tapi tipu daya dalam urusan prioritas ini sangat halus dan samar. Hanya orang yang memiliki ilmu yang mendalam yang mampu menghindarinya. Semoga Allah meridhoi mereka dan mengampuni dosa mereka.